Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Sanjay TV dimanapun Anda berada. Sampai jumpa kembali dalam acara podcast Sanjay TV. Kali ini kita bertemu dengan salah satu tokoh penggerak literasi bernama Ibu Sri Eka Handayani MPD. Saat ini beliau merupakan guru di SD Negeri 10 Sapiran Bukit Tinggi, dan juga beliau juga aktif di bidang literasi dan memiliki sebuah rumah baca. Oke Bu, silakan Sri, sudah bisa dulu kalau bisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman pendengar Sanjay TV di mana saja berada. Hari ini bersama Bunda Sri di podcast TV yang beralamat di samping kantor DPRD Kota Bukit Tinggi. Teman-teman, Sanjay TV ini mungkin teman-teman baru mendengar ya, tapi Sanjay TV ini tidak kalah dengan siaran-siaran lain. Ayo teman-teman, di mana saja berada, apalagi Kota Bukit Tinggi, yuk dengar tiap hari kegiatan. Apa sih berita-beritanya? Beritanya tadi banyak. Tidak hanya berita tentang toko, tapi juga ada UMKM, kegiatan sekolah, kegiatan prestasi-prestasi dan lain-lain. Jadi teman-teman rugi dong kalau tidak dengar Sanjay TV. Yuk dengar Sanjay TV mulai dari sekarang. Oke, betul sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Sri bahwa podcast Sanjay TV akan menyajikan sajian-sajian yang luar biasa dan menarik melalui UMKM, pendidikan, literasi, dan segala macamnya. Nah, Bunda Sri, kita mulai saja ya. Mungkin orang tahu Bunda Sri itu sangat aktif di bidang literasi. Nah, kita ingin mendengarkan cerita ya dari Bunda Sri. Awal mula atau asal mula Bunda Sri bisa menekuni bidang literasi dan tertarik untuk mengembangkan bidang literasi khususnya berkaitan dengan rumah baca. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Kak Edward. Sama pertanyaan Kak Edward ini dengan pertanyaan Bu Mugi dari Perpusnas kemarin sama saya. Sejak kapan sih bergerak di bidang literasi? Sebetulnya saya ini waktu kecilnya emang hobi menulis, hobi membaca, bahkan saya hobi berpuisi. Sejak kecil di kelas 2 SD saya sudah sering ikut lomba gitu. Selain itu saya emang suka mengarang gitu, membuat cerita, mendengar kegiatan. Waktu SMP dan SMA itu di mana saja ada kegiatan FSI seperti di SMA 1, SMA 3, seperti waktu saya SMA, saya beli buku. Hobi saya beli buku gitu. Buku ya, saya beli buku, akhirnya saya susun, baca gitu ya. Setelah itu buku saya ini banyak, tapi dulu tidak terpikir untuk buka rumah baca. Karena saya cuma mikirkan untuk mengumpulkan buku, baca buku gitu-gitu aja. Setelah saya berkeluarga, sebelum itu saya kuliah. Waktu saya kuliah, dosen saya pernah berkata, kalau nanti pingin punya anak pintar atau anak yang lebih rajin membaca, pertama sering bawa ke toko buku, beli buku. Kedua bawa ke perpustakaan. Hal yang dosen saya bicarakan itu saya lakukan sejak anak saya berusia lebih dari 1 bulan. Saya bawa ke toko buku waktu itu saya masih tinggal di Kota Padang. Perkenalkan dengan buku ya? Ya, memperkenalkan, mendekatkan dengan buku. Saya bawa ke perpustakaan. Betul sekali. Rupanya buku anak saya itu banyak. Anak saya punya inisiatif bagaimana kalau di rumah kita buat perpustakaan. Dia nggak tahu rumah baca, tapi perpustakaan karena dia sering kita bawa perpustakaan. Betul sekali. Akhirnya saya berdiskusi dengan suami. Waktu itu saya masih di Kota Padang, suami saya udah pindah dinas kerja ke Bukit Tinggi, masih ragu gitu. Tapi nanti insya Allah Bunda janji kalau nanti udah pindah ke Bukit Tinggi. Tetapi saya lihat di lingkungan saya juga masih anak-anak tidak terlalu dekat dengan buku, masih sibuk dengan gawainya. Akhirnya saya buatlah rumah baca atas permintaan anak kandung saya, dan saya lihat di lingkungan memang butuh anak-anak itu dekat dengan buku untuklah rumah baca. Jadi inspirasi terbesar dari Bunda Sri untuk membuat sebuah rumah baca itu apa kira-kira? Inspirasi terbesar pertama permintaan anak. Yang kedua, saya orangnya tidak muluk-muluk. Saya hanya bagaimana diri saya bermanfaat bagi orang lain, orang banyak. Kan di rumah baca itu semuanya gratis, bahkan ada bimbel gratisnya. Jadi
Saya berpikir bagaimana saya bisa bermanfaat, buku-buku anak saya termanfaatkan, terbaca, Iya. bahkan anak saya juga merasa senang karena usulannya atau dia cita-cita atau impiannya bisa Terlaksana, ya. tercapai. Namanya diambil dari bahasa kita juga ya. Iya. Filosofi Minang anak nagari gitu. Iya. Nah, kenapa saya itu rumah baca anak nagari? Oke Kak, bilang kenapa nama rumah bacanya rumah baca anak nagari. Nah, saya punya Ya betul. Kenapa bukan rumah baco gitu kan? Ya, kenapa bukan rumah baco? Kenapa rumah baca? Ya. Saya cuma berpikir begini, kalau rumah baca untuk semua orang tahu semuanya. Masih Indonesia tahu itu rumah baca. Kalau anak negeri tahu, orang taunya anak negeri Maluku ya. Kalau kami rumah, kenapa? Yang akan datang pada adalah anak-anak ya. Ya anak nagari. Saya makanya sebenarnya visi saya menumbuhkan minat baca, mencerdaskan bangsa anak-anak nagari yang ada di tempat saya. Luar biasa. Dia cerita buku ini mulia juga ya, menumbuhkan minat baca, bagaimana mengembangkan meningkatkan wawasan pengetahuannya ya, dengan bahan bacaan dan buku-buku mungkin buku yang ada dari ilmu sejarah dan segala macamnya gitu kan. Nah, orang tahu bahwa Bunda Sri ini mempunyai banyak prestasi ya. Nah, kira-kira mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Sanjay TV apa prestasi-prestasi Bunda Sri yang sudah diperoleh. Ya, termasuk juga selama Bunda Sri mengelola rumah baca anak nagari ini. Oke. Alhamdulillah prestasi saya, sebelum saya bercerita prestasi rumah baca ini juga itu Kak, tidak semulus yang kita bayangkan. Waktu saya mendirikan rumah baca juga ada untuk apa membuka rumah baca? Bunda Sri kan guru, Bu Sri guru, ya udah tingkatkan saja kompetensi gurunya, gitu ya. Tetapi saya berpikir bagaimana saya bermanfaat bagi orang banyak. Saya tidak memikirkan harus ada uangnya, kan orang mengatakan rumah baca ini rugi nggak ada uangnya. Saya tidak terpikirkan itu, tapi bagaimana saya bermanfaat. Mungkin dengan tujuan saya, visi misi saya, pertama itu adalah prestasi yang saya raih itu mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten dan tingkat kota. Alhamdulillah sejak adanya rumah baca anak nagari ini, pertama di Kota Bukit Tinggi saya seperti saya juga walaupun juara kota, misalkan juara kota di dalam tentang seperti gini, ada master kelas edukasi seperti itu kan saya juga banyak belajar di rumah baca. Kedua, perempuan inspiratif. Ketiga, pegiat literasi Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah saya dapat anugerah pegiat literasi Provinsi Sumatera Barat. Rumah baca ini juga Taman Baca Masyarakat TBM Rumah Baca Anak Nagari adalah rumah baca yang terpilih dari Kementerian Pendidikan dari Bapak Nadiem Makarim, yaitu Mas Menteri, sebagai rumah baca yang kreatif dan rumah baca yang rekreatif. Selain itu rumah baca ini alhamdulillah saya terpilih sebagai penerima penghargaan tertinggi Perpustakaan Nasional, yaitunya Nugra Jasa Pustaloka tahun 2021 kemarin. Alhamdulillah saya juga pemenang Sahabat Karakter Puspeka Kemendikbud Ristek. Alhamdulillah dengan rumah baca, dengan kegiatan-kegiatan ini saya banyak mendapat penghargaan-penghargaan dan menang dalam berbagai ajang kegiatan-kegiatan. Dan dengan adanya rumah baca, semangat saya untuk berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan lain, seperti ada yang dengan dinas perpustakaan, dengan balai bahasa. Di bulan kemarin saya juga mengisi acara balai bahasa ke Sawalunto. Berbagai macam kegiatan yang saya lakukan, alhamdulillah itu yang bermanfaat gitu untuk masyarakat banyak.
sangat banyak ya kalau kita lihat prestasi Ibu Dasri ini selama beliau mengelola rumah baca anak negeri ini ya. Nah, setiap akhir pekan kalau kami mendapat informasi bahwa Bunda Sri menggelar namanya lapak baca. Mungkin bisa Bunda ceritakanlah tentang sejarahnya lapak baca ini gimana? Oke. KF kami ini Rumah Baca Anak Nagari ini mempunyai 16 program kreatif inovatif yang berkesinambungan. Yeah. Seperti pena sastra, penampilan minat bakat dan sastra. Kita melihat apa sih minat anak itu, bahkan Rumah Baca juga sudah punya buku tulisan anak-anak di Rumah Baca. Yang kedua itu adalah gosen buku. Gosen buku itu mengantarkan buku terbagi atas pertama gosen buku ke masjid-masjid atau musola, mengantarkan buku ke MDA. Selanjutnya sekolah yang meminjam buku ke kami. Selanjutnya yang ketiga adalah kami yang mengantarkan buku ke rumah-rumah. Yang yang keempat adalah kami buka lapak baca di area-area keramaian seperti di area publik seperti di taman bermain anak, di Ngarai, di Ngarai Maram dan lain-lain. Itu saya, suami dan adik-adik relawan membuka lapak setiap minggunya agar buku itu lebih dekat dengan masyarakat. Karena saya lihat bukan minat baca kita yang kurang, tetapi akses buku yang kurang. yang kendala ya Bu ya selama ini ya. Bagaimana antusias dari para peserta lapak baca sendiri? Antusias peserta atau masyarakat yang di lapak baca itu sangat antusias, di mana saya melihat sendiri sampai berlama-lama. Bahkan saya buka lapak tuh misalkan sampai jam 6, bahkan sampai jam setengah 7 pun masyarakat, anak-anak, orang tua, lansia juga masih baca. Berarti nanti buku, kami pinjam lah bukunya karena nggak ada buku ini di rumah. Boleh dibawa pulang Bu gitu ya? Boleh ya, kayak gitu ya, kita catat gitu, dipinjamkan. Nah, itu di bidang rumah baca Bu Sri ya. Nah, untuk di sekolah Bu Sri sendiri, apa yang telah Bu Sri lakukan khususnya untuk gerakan literasi sekolah? Terima kasih. Alhamdulillah saya berada di SD Negeri 10 Sapiran Kota Bukit Tinggi di Komplek Asrama Kodim. Nah, yang sudah saya perbuat sejak saya pindah Januari 2018, dulunya Desember 2017 saya di BKP SDM, setelah itu Januari 2018. Pertama saya berniat satu bulan saya di SD 10 Sapiran, guru-guru, teman-teman sudah harus menulis. Alhamdulillah teman-teman sudah buat antologi. Selanjutnya pelatihan menulis artikel. Alhamdulillah teman-teman sudah menulis artikel, akhirnya diterbitkan sama Pak Ed sendiri ya, sama Kak Ed. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah teman-teman juga terbantu dari pangkatnya. Terbantu juga di pangkatnya ya. Selanjutnya target saya setiap hari Kamis adalah kegiatan literasi di lapangan, bukan di kelas. Di kelas itu tiap hari bisa anak baca 15 menit. Tapi di lapangan kita melihat bagaimana kemampuan anak, bagaimana anak bisa tampil, bagaimana keberanian anak berpuisi, bercerita, mendongeng. Bahkan kemarin waktu dulu kami pernah juga diliput kegiatan literasi kami oleh TVRI. Selanjutnya kegiatan kami di sekolah, selain artikel, alhamdulillah saya juga dipercaya sebagai kepala perpustakaan di SD Negeri 10 Sapiran. 2021 bulan Juni akreditasi perpustakaan kami dari Perpusnas itu A. Alhamdulillah. Dan kemarin hari Kamis 10 Maret kami juga didatangi oleh tim surveillance dari Perpustakaan Nasional. Bagaimana peningkatan perpustakaan kami? Alhamdulillah pandangan Perpustakaan Nasional sudah sangat meningkat dari segi inovasi, program, sarana dan prasarana dan lain-lain. Jadi kegiatan literasi di SD saya sangat sangat semarak. Sesuai dengan koran kemarin juga saya lihat di Padang Express, tentang kegiatan literasi di Sapiran yang sangat semarak, juga diliput oleh berbagai media. Jadi artinya berkat tangan dingin seorang Sri Kandayani, perpustakaan SD 10 Sapiran sudah diakui secara nasional. Dan mungkin sebentar lagi ya mungkin berapa penghargaan yang lebih juga, tinggi juga nanti dari Perpustakaan Nasional ya Bu ya. Amin. Kita doakan ya Bu ya. Amin. Oke. Nah Bu, kira-kira harapan dari Ibu Sri sendiri atau Ibu Dasri sendiri terhadap perkembangan literasi
atau perkembangan dunia tulis menulis khususnya di Bukit Tinggi ini bagaimana kita? Saya berharap untuk Kota Bukit Tinggi semakin banyak penulis-penulis yang hadir, tulisan-tulisan yang berkualitas, dan harapan saya menulis itu jangan hanya untuk memenuhi angka kredit saja, tapi kita buat menulis itu sebagai hobi, dan bagaimana tulisan-tulisan kita ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mungkin masih banyak orang-orang yang tidak mengetahui tentang Bukit Tinggi. Bagaimana kalau kita misalkan menuliskan tentang Bukit Tinggi atau kita buat desain tentang Bukit Tinggi. Selanjutnya harapan saya terciptanya kampung-kampung literasi baik di Bukit Tinggi atau di Kabupaten Agam di Sumatera Barat, karena saya juga pegiat literasi provinsi yang dapat anugerah literasi pada tahun 2019. Harapan saya sangat banyak. Saya juga aktif sebagai anggota IPI Provinsi Sumatera Barat dan ketua FTBMF di Agam. Saya berharap banyak bagaimana adanya di setiap itu ada kampung literasi di mana kita bisa berdiskusi, kita berbagi bersama. Ayo kita berbagi, bergerak, berkolaborasi bersama. Ayo kita maju bersama. Bagi para pendengar di mana saja berada, yuk kita bareng-bareng membangun kota kita, membangun kota Bukit Tinggi. Itu kalimat luar biasa dari seorang perempuan inspiratif itu ya. Kalimat-kalimat yang sangat membangun dan sangat memotivasi sekali. Oke Bunda Sri, terima kasih banyak atas kesempatannya Bunda Sri bisa hadir dalam podcast TV kali ini. Terima kasih Bu, semoga harapan-harapan dan pesan-pesan Bunda Sri tadi bisa diwujudkan khususnya di Kota Bukit Tinggi kita ini. Baik, para pemirsa TV, terima kasih atas perhatian Anda. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.